Destarastra menyadari ambisinya telah hancur dan dia pun dipenuhi dengan rasa marah. Sementara saudaranya yang setia Pandu menolak untuk jadi raja. Aku tidak lebih dari seorang pelayan bagi kakakku. Sebagai pelayan, tugasku adalah menemaninya. Aku sudah bersumpah untuk melayani kakakku sejak lahir. Aku bisa menerima dirinya tapi tidak posisinya. Dalam usahanya untuk membuat semuanya jadi benar, Sang Kuni merubah tujuannya ke yang lain. Aku tidak mengenali cara berjalanmu hari ini. Itu karena aku telah merubah cara berjalanku. Dengan bicara bahwa adiknya akan memiliki keturunan seorang anak, dia membangkitkan kembali ambisi Destarastra yang sudah tenggelam. Kisah pun berlanjut. Jarasandha dari kerajaan Magadha dengan membuat putrinya menikah dengan pangeran dari Mathura telah mengepung kita. Sekarang antara Magadha dan kerajaan kita hanya ada satu kerajaan besar, Pancala. Kerajaan-kerajaan tetangganya adalah Wirata, Kasi, dan Kausala. Dan raja-raja mereka tidak punya kekuatan untuk menghentikan Jarasandha. Tapi kita punya sekutu di daerah selatan. Kerajaan yang paling tangguh di selatan adalah Widarbha. Tapi Widarbha adalah sekutu dari Magadha. Pandu, saat kau bersiap untuk kemenanganmu, kau harus menghadapi permusuhan dari banyak raja. Kalau kau tidak siap untuk itu, Jarasandha akan melihat kelemahanmu dan menyerang kerajaan kita suatu hari nanti. Salam, Paman. Semoga panjang umur. Salam, Guru. Semoga panjang umur. Salam, Ibu Ratu. Kalian sedang membicarakan topik yang sangat serius. Untuk menyampaikan setiap saran untuk Raja, semua orang hadir di sini. Salam, Kak. Kami sedang menghadapi masalah, Kak. Kami butuh bantuanmu di sini. Dengan kata lain, apa sang Raja butuh bantuanku? Lalu untuk apakah Paman memanggilku kemari? Aku juga akan datang kalau kau yang memanggilku kemari, Yang Mulia. Aku hanya meminta padamu, Kak. Tapi tidak pernah memerintahmu. Bila terdengar suara petir di atas langit, semua binatang pun pasti akan menyelamatkan diri. Sama seperti permintaan seorang raja itu seperti sebuah perintah. Jadi katakan saja, Yang Mulia, apa kau telah menghukumku ke tiang gantungan atau memenjarakanku? Nak, apa maksudmu? Kenapa kau mau dihukum? Karena kejahatanku sebagai kakak tertua, Ibu Ratu. Bukankah jadi kakak bagi seorang raja sama saja dengan sebuah kejahatan? Tolong dengarkan aku dulu, Kak. Hilangkan hatimu yang penuh kepahitan dan kemarahan. Aku dan Widura merasa, dan bahkan Paman dan Ibu Ratu setuju untuk menjadikanmu sebagai penasihat agung dari Hastinapura. Posisi itu nanti akan lebih tinggi daripada Perdana Menteri. Tapi tidak ada jabatan seperti itu, Yang Mulia. Apakah jabatan itu hanya ada untukku saja? Meskipun ada, apa gunanya? Saran apa yang bisa diberikan seorang pria buta? Kegelapan penglihatan akan menutupi kecerdasannya juga. Benar kan, Perdana Menteri? Tapi, Kak... sudahlah, Pandu. Sudahlah. Waktu aku masih kecil, aku akan menangis saat melihat bulan. Lalu Ibu Ambika menaruh sebuah ladu di tanganku dan mengatakan padaku bahwa ladu itu jauh lebih baik daripada bulan. Dia akan berkata manusia hanya bisa melihat bulan. Tapi aku cukup beruntung bisa merasakan keindahannya. Aku sudah bukan anak-anak lagi. Bukan anak-anak lagi yang membutuhkan ladu seperti dulu. Tapi aku punya pertanyaan dalam pikiranku. Upacara penobatan itu seperti yatnya dalam sastra. Dan kebenarannya mengatur yatnya untuk dilakukan oleh seseorang pria yang sudah menikah. Paman, aku sendiri telah ditolak berdasarkan kebenaran. Jadi... Tapi Kak, Sandilya Samhita berkata bahwa... Biarkan saja, Perdana Menteri. Menurut ucapanmu waktu itu kebenaran bisa berubah berdasarkan keadaan. Kau ingin mengutip sebuah sastra yang tidak dikenal untuk kita semua. Tapi bagiku, tradisi itu adalah sebuah kebenaran. Dan bukan hanya sekedar sastra. Tradisi seperti inilah yang bisa didapat seseorang, tapi hanya setelah membuktikan kemampuannya.
Dan di dalam keluarga kita, kita sudah sama-sama tahu kemampuan masing-masing. Dan Pandu bahkan telah membuktikan. Kau mengerti semua ini, Perdana Menteri? Bahkan aku pun sama sekali tidak mengerti. Aku pasti akan membuktikan kemampuanku, Kak. Kalau kau mau, kau bisa mengujiku. Hanya waktu yang bisa menguji seseorang, Pandu. Dan aku bukan waktu. Kecuali seseorang yang harus menjalaninya. Sebelum melaksanakan tugas-tugasmu sebagai seorang raja, menikahlah dengan seorang gadis, Pandu, supaya anak-anakmu bisa menjamin masa depan Hastinapura. Seperti pula anak-anak dari Pangeran Gandhara. Apakah istri yang setia bukanlah bagian dari kemampuan seorang raja, Perdana Menteri? Selamat tinggal. Destra telah membangkitkan keraguan akan kebenaran. Aku harus jawab apa dia? Untuk ketidakadilan yang dia alami, akankah dia membawa dendam dalam langkahnya? Kebenaran tidak akan mengarah pada ketidakadilan. Tapi dari sisi pandang Destra, yang terjadi padanya tidaklah adil. Bahkan kakak Gandhari pun harus mundur. Dia sepertinya penuh tipu daya dan mencurigakan Bisma. Dia bisa dengan mudah mengasuh Destra dan menjadikan anakku seorang pemberontak. Kalau dua dinding berbeda bahannya, maka atapnya akan runtuh. Kalau Pandu dan Destra saling bertentangan, maka dinasti Kura akan hancur. Tak akan kubiarkan ini terjadi. Untuk menjaga kerajaan Raja Santanu tetap utuh seperti ini,